Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Rian tidak pernah menyangka bahwa hari pertama kerja di perusahaan besar ini akan membuat hidupnya berubah begitu drastis. Dia baru saja lulus dari universitas, penuh dengan harapan dan impian besar, dan pekerjaan sebagai asisten pribadi di perusahaan marketing besar ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pagi itu, dia melangkah ragu menuju gedung perkantoran tinggi di pusat kota. Sejak pertama kali menerima panggilan wawancara, Rian sudah sedikit cemas. Ternyata, dia tidak hanya akan bekerja dengan tim besar, tetapi juga langsung dengan majikan yang sangat terkenal, Nabila Saraswati, CEO muda yang sangat sukses, cantik, dan penuh karisma. Saat Rian memasuki ruangannya untuk pertama kali, pandangannya langsung tertuju pada Nabila yang sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar. Wanita itu mengenakan jas hitam elegan dan tampak sangat profesional, namun juga memiliki aura yang tidak bisa disangkal. Kecantikan yang mempesona, kecerdasan yang tajam, dan sikap yang sangat tegas. Nabila Saraswati, CEO PT Saraswati Group, katanya dengan suara yang rendah namun jelas, menatap Rian dengan mata yang tajam. "Kamu Rian, asisten pribadi baru saya, kan?" Rian sedikit gugup, namun mencoba untuk tetap tenang. "Iya, Bu Nabila. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bekerja di sini." Nabila tersenyum tipis, seolah-olah menilai Rian dari ujung kaki hingga kepala. "Baiklah, kita lihat sejauh mana kamu bisa bertahan di sini." Hari-hari pertama bekerja dengan Nabila terasa seperti petualangan yang penuh tantangan. Nabila bukan hanya seorang CEO yang sangat sibuk, tetapi juga dikenal sangat perfeksionis. Semua yang dia lakukan harus sempurna, dan Rian seringkali merasa terjepit oleh tuntutan tinggi yang diberikan kepadanya. Meskipun Nabila sangat cerdas dan sukses, Rian merasa ada sisi lain dari majikannya itu yang sedikit membingungkan. Nabila bisa sangat ramah dan mengayomi saat berbicara dengan klien atau kolega, tetapi di balik itu, dia juga bisa sangat tegas dan bahkan kadang-kadang sulit diajak berkomunikasi. Suatu pagi, Rian diminta untuk menyiapkan presentasi penting untuk klien besar. Presentasinya harus sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan, kata Nabila, dengan nada yang tak terbantahkan. Rian bekerja tanpa henti selama 2 hari, memastikan setiap detail presentasi sudah benar. Namun, saat dia menyerahkannya ke Nabila, majikannya itu hanya melihatnya dengan tatapan yang tajam dan berkata, "Ini tidak cukup, kurang dalam." Rian merasa hancur. Semua usaha yang dia lakukan terasa sia-sia. "Tapi saya sudah bekerja keras, Bu," ujar Rian dengan suara rendah. Nabila menatapnya sejenak, lalu menarik napas. "Aku tahu kamu berusaha keras, Rian. Tapi dunia bisnis ini tidak memberi ruang untuk kegagalan. Kamu harus belajar untuk beradaptasi dengan cepat." Rian merasa lelah, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dia lalui. Setiap hari dia bekerja lebih keras dan belajar dari setiap kesalahan. Nabila, meskipun terkesan dingin, ternyata mengajarkan banyak hal yang tidak pernah dia bayangkan. Minggu-minggu berlalu, dan Rian mulai merasa semakin terjebak dalam kehidupan yang sangat menuntut di perusahaan itu. Setiap hari ada tugas baru, tantangan baru, dan tekanan yang semakin besar. Nabila terus mengharapkan yang terbaik dari Rian, dan meskipun kadang dia merasa kecewa, Rian tetap berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi itu. Namun, ada satu hal yang semakin membuat Rian bingung. Semakin lama dia bekerja dengan Nabila, semakin dia merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan antara mereka. Nabila, dengan segala kecantikan dan kekuatannya, ternyata menyimpan banyak ketegangan dalam dirinya. Ada kalanya Nabila tampak tertekan, atau lebih sering lagi, tampak sangat marah tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk bersama untuk merencanakan strategi pemasaran, Rian memperhatikan Nabila yang tampak sangat tidak fokus. Dia menatap layar laptopnya,
Tetapi pikirannya sepertinya melayang jauh. Rian ragu-ragu, tetapi akhirnya bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja, Bu Nabila?" Nabila menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah-olah dia terkejut oleh pertanyaan itu. "Kenapa? Apa kamu pikir aku tidak bisa menghadapinya?" Katanya, suaranya sedikit tajam. Rian merasa salah paham. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya khawatir. Anda terlihat stres belakangan ini." Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Rian merasa tidak enak karena telah mengungkapkan sesuatu yang tidak seharusnya. Namun, Nabila menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. "Aku terlalu keras pada diriku sendiri, Rian," katanya pelan. "Aku ingin semuanya berjalan dengan sempurna, tetapi kadang aku lupa bahwa aku juga manusia." Rian terkejut. Untuk pertama kalinya, Nabila menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih rapuh dan manusiawi. "Semua orang pasti merasa seperti itu," ujar Rian, merasa lebih lega setelah mendengar penjelasan itu. Waktu berlalu, dan Rian mulai memahami lebih banyak tentang Nabila. Dia menyadari bahwa di balik ketegasan dan kesuksesannya, Nabila juga memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sama seperti orang lain. Keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik membuat Nabila seringkali merasa tertekan. Meskipun Nabila tetap tegas dan menuntut banyak dari Rian, ada saat-saat di mana dia menunjukkan sisi lain dirinya yang lebih lembut dan perhatian. Rian mulai belajar untuk tidak hanya melihat